Bab 3711, Kedua Raja Lapar. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Rambut kecil, dari mana asalmu? Ya, di bintang kejahatan, hanya ada 2 bangkai konjak kuno, dan tidak ada satupun dari mereka yang menjadi ibu. Jangan menipu kura-kura ini, kamu tidak pantas berada di sini. Tanpa menunggu dengkuran Yesuan, dia diinjak kakinya, dan landak Taiko dan kura-kura Taiko yang telah disekrup di tangannya telah memintanya. Meskipun nadanya bukan teguran, tetapi masih ada sedikit yang samar-samar, tetap saja benar bahwa Yesuan memang konjak Taiko yang berdarah dan murni, dan di sisi lain memang menyebutkan pemilik domain seorang penyusup. Penyebab tengkorak, tentu saja, alasan lain adalah karena darah konjak kuno juga sangat luar biasa, bahkan di bintang sumber kejahatan ini, ia berada di garis depan. Sebenarnya, di antara 2 bangkai konjak kuno di pedalaman inti kejahatan, konjak Taiko di bintang utama bintang, dan 2 landak Taiko dan kura-kura Taiko adalah teman, tetapi mereka gagal dalam dampak domain. Itu telah jatuh. Oleh karena itu, Yesuan, yang tiba-tiba muncul di sini dalam bentuk konjak Taiko berkepala 3 dan berlengan 6, memiliki rasa keintiman di landak Taiko dan kura-kura Taiko. Kalau tidak, bagaimana mungkin ia diizinkan untuk menginjak punggung landak Taiko, dan membesarkan kura-kura Taiko di domain wilayah, mengancam untuk meletakkannya di depan mata. Singkatnya, melihat konjak sekecil itu, landak Taiko dan kura-kura Taiko semuanya teringat pada teman lama yang telah jatuh ke ranah medan dampak di masa lalu, dan secara tidak sadar menganggapnya sebagai semacam keberadaan generasi muda. Meski begitu, karena itu adalah orang luar yang datang dari luar bintang kejahatan, bagaimanapun juga, perlu untuk memeriksa silang detailnya. Jika ada masalah, itu tidak baik. Alasan mengapa landak Taiko dan kura-kura Taiko memintanya adalah karena mereka memiliki keputusan. Jika tidak ada masalah dengan asal-usul konjak kecil ini, biarkan saja, apa alasannya. Aku datang dari wilayah asing, lahir di ngarai bintang yang sepi, mengikuti tuntunan darah di tubuhku. Yesuan perlahan memahami situasinya. Untuk berbaur dengan binatang buas asli, dia harus berpura-pura menjadi tongkat dewa. Wajahnya menunjukkan warna suci dan dia mengucapkan kata-kata yang mengikuti darah. Kemudian dia berkata, lapangan bintang ini membuatku merasa baik. Aku bisa merasakan bahwa di kedalaman depan, ada napas darahku. Selama pidato itu, dia mengulurkan jarinya ke kedalaman inti akar kejahatan di depan. Bagaimanapun, ada 2 bangkai konjak Taiko. Itu fakta yang tak terbantahkan. Satu di antaranya lebih dari beberapa puluh ribu orang. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu. Apakah Anda tahu apakah itu meninggalkan darah di luar? Tidak seorang pun berani membuat kesimpulan akhir tentang masalah ini. Dan Yesuan berkata bahwa dia merasakan napas darah itu kepada para profesional, sesuai dengan fakta, jadi pada dasarnya bisa lolos begitu saja. Landak Taiko dan kura-kura Taiko di depannya, termasuk semua keberadaan pasukan binatang buas asli di luar puluhan ribu mil di belakang mereka, siapa yang dapat memikirkannya? Yesuan dapat mengatakan kata-kata seperti itu, pada dasarnya karena dia biasa datang ke sini dalam bentuk manusia, bahkan masuk jauh ke dalam tungku. Pada saat itu, ada napas pencegahan dari mayat bayi tanpa kepala, dan itu kebetulan adalah cacing hitam di jantung pengadilan pembunuh. Semua binatang buas asli di pedalaman inti ini tidak berani memimpin, jangan sampai sensasi rambutnya menjadi gila. Baju besi hitam ibu mertua seharusnya tertegun. Oleh karena itu, bahkan jika Yesuan datang terakhir kali, binatang buas asli di kedalaman pedalaman inti ini belum pernah melihatnya. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-katanya, landak Taiko dan kura-kura Taiko pada dasarnya merasa lega, dan jejak keraguan terakhir dalam rasa malu menghilang. Karena dapat dikatakan bahwa ada napas darah di depan, maka pada dasarnya dapat dipastikan bahwa konjak kecil di depan mata ini, dan 2 reruntuhan konjak kuno, memang memiliki hubungan darah. Bahkan jika mereka bukan teman lama mereka adalah keturunan konjak abadi dari tubuh utama bintang. Itu juga darah yang ditinggalkan oleh konjak Taiko, yang dibudidayakan sebagai atmosfer yang lebih kuat. Meskipun kepala dunia telah lama tidak tahu berapa tahun telah berlalu, Taiko dan kura-kura Taiko mulai secara sadar. Itu adalah bangkai kapal, dan tidak ada kehidupan. Bahkan jika itu adalah bangkai kapal, semua orang telah bertetangga selama bertahun-tahun, dan telah lama dianggap sebagai tetangga dan teman. Karena keturunan darah yang ditinggalkannya di luar mengikuti bimbingan darah di dalam tubuh, maka tidak ada orang alami.
Kebenaran di luar pintu. Aku memikirkannya, landak Taiko dan kura-kura Taiko bahkan ketika mereka melepaskan suasana yang baik dan ramah, mereka menghela nafas dan menghibur Yesuan. Rambut kecil, selamat datang di rumah. Jangan takut, orang-orang di luar tidak berani masuk dengan mudah. Paling-paling, zona penyangga di area pusat berjongkok, tidak perlu memperhatikan. Bahkan yang terkuat dari dua domain di bidang utama telah mengenali identitas Yesuan sendiri, dan seluruh pasukan binatang buas asli dalam jarak ribuan mil, tentu saja tidak ada keberadaan dan tidak ada keberatan. Semua binatang buas asli telah menyebarkan kewaspadaan dan kesiagaan mereka. Mereka telah sepenuhnya menerima Yesuan dan menganggap konjak berkepala 3 dan berlengan 6 sebagai teman mereka. Pada titik ini, Yesuan menghela napas lega dan benar-benar melepaskan hatinya. Namun, meskipun kelompok binatang buas asli ini menerimanya, tetapi setelah setiap tahun, Yesuan harus melalui inti bagian depan yang dalam untuk pergi ke tungku untuk mengumpulkan ciptaan. Jika tidak ada tanggapan terhadap bayi tanpa kepala, dia tidak dapat melewati area horor tempat hutan belantara tak berujung terancam. Oleh karena itu, Yesuan harus memiliki hubungan yang baik dengan kelompok binatang buas asli ini, mendapatkan kepercayaan mereka, dan mempelajari rahasia binatang buas asli untuk menghindari kengerian makhluk purba. Berpikir seperti ini, bahkan jika dia mengangkat tangan kanannya dengan belati berwarna-warni, dia berkata dengan sedikit pujian, "Kedua raja, baru saja setelah pertempuran sengit, pasti lapar." Tepat ketika mereka datang dalam perjalanan, aku memotong kepala ular dan memanggangnya. Itu pasti makanan yang lezat. Ketika kata-kata itu jatuh, Yesuan bahkan mengeluarkan api 2 warna Senong dari Senong Ding di Dewa Daging dan Darah, dan memanggang belati domain ini di tempat. Awalnya, karena tidak adanya Senong Ding, Yesuan tidak dapat secara langsung menarik api Senong dari Senong Ding di dalam tubuh keluar, tetapi karena api Senong itu karena Suan Yuan Xian dan Duan Muxiaocha, Zhao Qianru setelah tipu muslihat sering digunakan, sehingga mereka dipromosikan menjadi api 2 warna, kelincahan kembang api juga ditingkatkan. Yesuan telah mampu menarik ke dalam tubuh dengan ringan. Saat ini, saat dia melambaikan tangannya, dia mengeluarkan sepasang api 2 warna Senong dari tubuh. Di tempat, belati domain dipanggang, dan landak Taiko dan kura-kura Taiko berada di samping. Pertama, stagnasi senja, dan kemudian, cahaya yang kuat. Yesuan hanya melihat ke atas, dan dengan pasangan senja landak Taiko dan minyak hijau kura-kura Taiko, dia takut sejenak, dan nyala api 2 warna Senong, yang baru saja ditarik. Keluar di tangannya, segera hancur dan menghilang, api. Hanya tenda, rambut kecil, cepatlah. Anak nakal, ini adalah nafsu makan pelacur yang disengaja. Apakah hanya mencium sedikit aroma, dan apinya padam sebelum dimasak? Dengan api 2 warna Senong, landak Taiko dan kura-kura Taiko bergegas ke tempat itu. Yang terakhir melompat ke kepala Yesuan lagi dan menariknya di antara ketiga kepalanya. Tampaknya Yesuan akan menyembunyikan api 2 warna yang baru saja ditarik keluar di celah antara 3 tengkorak. Ini belum selesai, landak Taigu dengan ukuran tubuh yang besar juga telah menjulurkan kepalanya yang besar, dan juga ingin mencari-cari di Yesuan. Nada besar Yesuan yang diasapi itu licik, hampir berbalik ke tanah. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia disalahpahami. Baru saja, saya melihat bahwa landak Taiko dan kura-kura Taiko memiliki semua kecemerlangan minyak hijau. Yesuan mengira dia lapar. Kedua orang ini melahirkan diri mereka sendiri. Tertarik, saya ingin menelan diri saya sendiri. Untuk waktu yang lama, ternyata api 2 warna Senong itu luar biasa. Saya tahu bahwa benda yang dipanggang dengan api seperti ini tidak hanya lezat, tetapi juga aroma yang harum bagi daging. Itu seperti efek menghancurkan obat besar. Oleh karena itu akan menjadi mang hijau, dan sekarang itu adalah pertunjukan monyet. Menyadari hal ini, mata Yesuan langsung cerah. Tampaknya semua binatang buas asli ini adalah sekelompok orang yang memakan barang. Karena itu adalah makanan, apa masalahnya? Dari semua binatang buas asli, apa arti api 2 warna Senong di tangan mereka? Itu berarti bahwa saya telah mengelola perut orang-orang ini sejak saat itu. Bagi seorang pecinta kuliner, cara apa yang lebih baik untuk membiarkannya mengikuti perutnya? Begitu saya membaca ini, Yesuan menjadi bersemangat. Dia memutuskan, tidak hanya untuk memberi raja dari 2 binatang buas asli makanan enak dari kembang api Senong, tetapi juga pasukan ribuan binatang buas asli di belakang, dia juga pendatang, selama yang lain bisa keluar bahan-bahan,
saya mengeluarkan sepasang api dua warna dan langsung membantunya memanggang. Bagaimanapun, akar api dua warna di Senongding tidak ada habisnya. Akar api yang sama berakar di kedalaman gunung berapi pusat di Ding. Selama Senongding tidak hancur, api Senong yang telah dinyalakan oleh Ye Xuan, itu akan selalu menjadi aliran yang tak ada habisnya. Selain itu, setelah Xuan Yuan Zijing dan Duan Mu Xiaocha, Zhao Qianru tiga tipu muslihat sebelumnya telah dilemparkan, secara tidak sengaja mengubah api merah oranye satu warna asli menjadi api dua warna saat ini. Ye Xuan juga mengerti satu hal. Yaitu, jika Senong Yiyan ingin ditingkatkan, itu harus digunakan lebih sering dan sering digunakan. Oleh karena itu, untuk membantu binatang buas asli memanggang makanan besar, bagi Ye Xuan, sudah pasti merupakan hal yang baik untuk melakukan lebih dari satu anak panah, jadi mengapa tidak melakukannya? Tuan Babi, Tuan Kura-Kura, kau baru saja membuatku takut dengan tatapan itu, bukankah itu hanya memanggang daging? Datanglah segera. Selain itu, Kura-Kura, kau pemaaf, jangan memanjat kepalaku di masa depan. Ye Xuan mengubah namanya dengan tenang, dan hubungannya semakin dekat. Dia melambaikan tangannya ketika berbicara. Bahkan jika dia mengeluarkan api dua warna dari Senongding lagi, dia terus memanggang. Sambil memanggang, dia kemudian berkata, namun, belati domain ini tidak cukup untuk dimakan, hanya berukuran 10 kaki, diperkirakan itu akan menjadi celah gigi. Setelah menunggu Ye Xuan selesai berbicara, kura-kura Taiko berbalik dan membanting ke tanah dan menghilang. Setelah suku bunga, dua pecahan warna-warni itu terseret olehnya. Kura-kura Taiko masih seukuran pasukan, tetapi rambut hijau tubuhnya telah diperpanjang beberapa kali, menjerat reruntuhan kedua ular piton berwarna-warni ini, dan mencapai kecepatan ini. Ini jelas merupakan penggambaran yang sempurna dari tarikan semut. Lihatlah sekilas Ye Xuan, yang lebih mengejutkannya adalah bahwa reruntuhan kedua raksasa berwarna-warni yang diseret olehnya dengan jelas mengungkapkan kengerian wilayah yang kuat. Panjang belati itu 7.000 kaki. Ekor-ekor ini juga 3.000 kaki, yang jelas merupakan domain tubuh utama tubuh, dihancurkan. Ye Xuan tertegun sejenak, tiba-tiba menyadari bahwa tidak mengherankan bahwa penguasa keluarga Cai Song akhirnya diperbaiki karena jatuh ke wilayah utama bintang, dan tubuh Manter juga menyusut menjadi hanya 100 kaki, dan dihancurkan oleh Ye Xuan. Untuk waktu yang lama, darahnya sudah mencela diri sendiri, dan dia tinggal di kedalaman pedalaman inti ini. Satu-satunya hal yang lolos adalah tubuh warna sederhana. Dalam hal ini, landak Taiko dan kura-kura Taiko sudah cukup untuk dimakan, dan ada tubuh penuh yang sekarat. Bahkan setelah dipanggang, pintu masuk daging yang direbus itu instan, dan landak Taiko dan kura-kura Taiko jelas tidak cukup. Agaknya, di langit yang jauh, humanoid aneh dan baju besi hitam yang baru diterima dan pemilik bintang lainnya, kebanyakan dari mereka juga dapat mengambil bagian. Jadi dua potongan besar, agak boros untuk dimakan, dan 3.000 kaki akan disimpan terlebih dahulu, dan yang berikutnya akan dimakan. Ye Xuan merenung, jika mungkin untuk memanggang darah penguasa kebangsaan Cailu di depan alam semesta kedua, itu pasti hal yang sangat kuat. Kesempatan ini tentu saja tidak akan dilepaskan. Itu adalah alasan untuk mencari alasan di tengah percakapan. Setelah melambaikan tangannya, dia membawa usus buntu setinggi 3 kaki ke ruang internal Senongding. Tentu saja, itu langsung dibuang ke tempat penyimpanan di dasar gunung berapi di domain pusat. Kalau tidak, itu akan lebih murah daripada Xuan Yuan Xian dan Duan Mu Xiaocha, dan Zhao Qianru. Kekuatan api dua warna Senong jauh lebih dari api merah jingga satu warna. Tidak hanya daging panggang yang lebih harum dan lezat, tetapi efek magis dari obat besar lebih kuat, termasuk kecepatan memanggang, yang juga sangat cepat. Hanya dalam kata-kata pidato Ye Xuan, ukuran kalajengking berwarna 10 kaki di depannya sudah dipanggang. Awalnya ukurannya 10 kaki, tetapi sekarang telah menyusut menjadi sekitar 7 kaki, dan beberapa reruntuhan telah disempurnakan. Pada saat ini, seluruh air emas belati tersebar, dan aromanya tersebar ribuan mil. Bagaimanapun, itu adalah kepala subjek kuat domain, dan itu baru saja terdegradasi. Darah dan darah yang terkandung dalam daging dan darah terlalu kaya. Tidak hanya landak Taiko dan kura-kura Taiko, tetapi juga puluhan ribu binatang buas asli di langit, ribuan mil jauhnya, tampaknya mencium aroma yang berbeda ini. Semua kepala juga terpesona oleh cahaya, terkunci di belati emas di depan Ye Xuan, mulut meneteskan air liur. Saya harus mengatakan bahwa pemandangan ini memang spektakuler,
ribuan kepala dari kelompok etnis yang berbeda, binatang buas berbentuk bintang dengan ukuran yang berbeda, menatap belati emas yang dipanggang, diam-diam bersama. Saya pikir mereka semua tahu betapa spektakulernya itu. Namun, mungkin itu karena mengingat belati ini dipanggang oleh Yesuan. Pada saat ini, dia tidak melakukan apa-apa, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Belum lagi binatang buas asli di langit yang jauh, itu adalah landak Taiko dalam waktu dekat. Dan kura-kura Taiko, tidak peduli seberapa licik di mulut, tidak ada mulut yang sopan. Lagi pula, aku sudah menganggap Yesuan sebagai diriku sendiri, dan aku masih bersikap sopan. Hei, kakak babi, kakak kura-kura, apakah kamu bengkak? Apakah kamu masih makan? Aku lelah makan, aku harus sibuk memanggang potongan-potongan besar. Dengan seringai dan senyuman, Yesuan diam-diam membawa hubungan itu lebih dekat ke hubungan yang lebih besar, dan tidak ada ritme satu sama lain untuk perubahan gelar Yesuan, landak Taiko dan kura-kura Taiko tidak peduli. Pada saat ini, seluruh pikiran mereka tertarik pada belati emas, yang hanya berukuran 7 kaki. Ini dapat dipanggang di kepala warna utama domain. Meskipun landak Taiko dan kura-kura Taiko juga merupakan pemilik domain, tetapi daging dan darah pada level yang sama, terutama pemanggangan semacam ini, tetapi juga senong dua warna api dipanggang, bahkan mereka belum pernah makan. Jangan melihat belati emas ini yang hanya berukuran 7 kaki, tetapi bagaimanapun juga, itu adalah kepala pot warna utama, yang berisi esensi daging dan darah yang terlalu kaya, bahkan untuk landak Taiko dan kura-kura Taiko di alam yang sama. Ada manfaat besar. Pada titik ini, meskipun mereka belum mencicipinya, mereka adalah penguasa domain, dan mereka telah melihatnya. Sebenarnya, tingkat pesta daging dan darah ini, landak Taiko dan kura-kura Taiko lebih baik, dan gerombolan humanoid dan kaisar bercangkang hitam yang baru diterima dan orang asing lainnya di kejauhan juga dapat menikmati diri mereka sendiri. Binatang buas asli yang telah diperbaiki oleh Qian Kun tidak mampu makan terlalu banyak, jika tidak mereka akan menebusnya, takut itu akan merugikan. Adapun Yesuan, bahkan lebih mustahil untuk melepaskan daging bao semacam ini. Ya, dia bahkan memanggang darah berharga dari Jinwu berkaki 1 di wilayah utama. Tetapi itu sama sekali berbeda. Alam dari alam-alam memang merupakan alam perbatasan, tetapi telah jatuh. Tahun-tahun yang tak berujung, meskipun beberapa darah dan esensi darah tetap berada dalam daging dan darah sisa-sisa, bahkan darah tidak pernah mengering, tetapi bagaimanapun juga, beberapa esensi daging dan darah telah hilang dalam yang tak terlihat, menyebar ke alam semesta di luar reruntuhan. Meskipun enamel warna ini hanya domain dari alam, tetapi bagaimanapun juga, itu baru saja jatuh, bahkan ketika dia dipenggal oleh Yesuan, dia belum jatuh, daging dan darahnya, dan dimaksimalkan dalam residu. Saya benar-benar ingin mengatakan bahwa energi kekerasan dalam daging dan darah bidang utama ini jauh lebih banyak daripada puing-puing Jinwu berkaki 1 yang telah berada di tanah terlalu lama. Inilah sebabnya Yesuan tidak bermaksud untuk makan lebih banyak. Menurutnya, memakan selusin 6.000 daging emas berukuran sekaligus adalah batasnya saat ini, dan itu tidak lagi bermanfaat. Energi kekerasan dalam daging mengamuk, tetapi itu akan menyakiti Yesuan. Daging itu mendasar. Segera, dengan suara Yesuan, landak Taiko dan kura-kura Taiko menoleh dan saling memandang. Kemudian yang terakhir naik dan melemparkan dirinya ke belati yang dipanggang dengan saus tiram emas. Kura-kura Taiko telah menyusut bentuknya saat ini, hanya seukuran kalajengking, dan belati yang telah menyusut menjadi sekitar 7 kaki, tetapi itu tepat. Dia tidak bermaksud menelan hal baik semacam ini. Dia berjongkok di atasnya saat ini dan tampak bahagia dan mabuk. Warnanya, bermaksud mengunyah perlahan dan mencicipinya dengan nikmat. Saat sepotong daging ditelan ke dalam mulutnya oleh mulut kecil, pintu masuknya menjadi instan, dan itu menjadi energi hangat murni yang menyebar di dalam tubuh. Rambut hijau kura-kura Taiko langsung menyala. Ini adalah ritme harta karun yang melahirkan Xiarui, dan binatang buas asli yang tak terhitung jumlahnya yang telah melihat ribuan mil jauhnya menatap lurus, tetapi tidak ada dari mereka yang berani datang. Landak Taiko, yang berada di sebelahnya, awalnya dalam kesibukan. Pada saat ini, mulutnya berderit dan mengalir ke sungai. Tak berdaya, ukuran tubuhnya telah menyusut lagi, dan dia hanya bisa terlihat seperti 100 kaki sekarang. Darahnya berbeda dan dia tidak dapat dibandingkan dengan kura-kura Taiko. Belati ini hanya berukuran 7 kaki. Jika landak Taiko sekarang dimatikan,
diperkirakan akan ditelan. Karena itu, dia telah bernegosiasi dengan kura-kura Taiko. Belati 7 kaki ini berasal dari kura-kura Taiko. Adapun landak Taiko, tunggu 7.000 kaki darah kalajengking raksasa dipanggang, lalu makanlah. Sebenarnya, Ye Xuan tidak membiarkannya menunggu lama. Pada saat yang sama ketika kura-kura Taiko mabuk di hadapan belati 7 kaki, Ye Xuan sudah mulai memanggang darah setinggi 7 kaki. Api Senong bisa lebih atau kurang, besar atau kecil. Lagi pula, ketika Senong berubah menjadi tubuh, itu adalah raksasa mengerikan yang sebanding dengan bintang raksasa. Di gunung berapi pusat, yang menempati sepertiga dari area di bagian dalam tripod raksasa, berisi api para dewa dan petani. Dari sini, Anda dapat membayangkan luasnya keagungan para dewa dan petani. Sebelumnya, itu adalah belati warna yang hanya berukuran 10 kaki, jadi api 2 warna yang ditarik Ye Xuan dari ruang internal Senong Ding di dalam tubuh hanya segenggam, tetapi sekarang harus dipanggang menjadi raksasa setinggi 7.000 kaki. Warna tubuh yang sangat besar, tentu saja tidak bisa seperti sebelumnya. Dalam gelombang, Ye Xuan mengeluarkan api 2 warna dengan diameter hampir 1.000 kaki, dengan spiritualitas yang kuat, seperti naga 2 warna, bergoyang dalam kehampaan, langsung terbungkus dalam warna yang dipotong, memanggang dengan kecepatan penuh. Adegan ini terlalu besar. Tidak hanya seluruh pasukan binatang buas asli berada di kehampaan di kejauhan ribuan mil jauhnya, tetapi babi Taijiu di sekitarnya sedikit gemetar. Setelah kembali kepada Tuhan, itu sudah menjadi mata kecil, dan aku melihat Ye Xuan dari atas ke bawah. Setelah mengungkapkan tangan seperti itu, saya khawatir semua binatang buas asli di pedalaman inti sumber jahat ini tidak akan pernah ada, dan akan memandang rendah manifestasi Ye Xuan dari konjak Taiko yang tingginya hanya 10 kaki. Itu, setidaknya, nyala api 2 warna yang berbeda ini awalnya luar biasa. Itu adalah ciptaan yang luar biasa dalam tubuh, dan Ye Xuan melambaikan naga dengan diameter 1.000 kaki, dan ini tampaknya bukan batasnya. Ini saja telah menggugah pikiran. Pada saat ini, dia takut bahwa dia tidak memperhatikan bahwa di kejauhan, ribuan mil jauhnya dari langit, 20 bintang teratas dari binatang buas asli kuno, mengawasi matanya hampir dan bintang dari alam yang sama tidak ada perbedaan antara yang kuat. Adapun lebih dari 20 penguasa bintang di belakang binatang buas asli tingkat besar Qiankun, itu bahkan lebih berbahaya, karena naga api 2 warna dengan diameter besar ini membuat mereka merasakan krisis yang kuat. Bahkan landak Taiko dan kura-kura Taiko terlempar ke fajarnya, dan ada banyak martabat dalam yang samar-samar. Hanya dalam beberapa menit, tubuh, suci, 7.000, ... kamu, bintang-bintang, dan lingkungan, datang dan nikmati bersama. Bagaimanapun, ada begitu banyak, kita tidak bisa menghabiskannya, tetapi aku akan mencari bahan-bahan untukmu di bawah, tetapi aku tidak memberikannya kepadamu. Ada terlalu banyak orang penting, dan itu tidak cukup. Jangan khawatir, bahan-bahannya sudah ditemukan, aku tidak akan pernah menyerah. Ada berapa banyak yang harus dipanggang. Hei, raungan, begitu kata-kata Ye Xuan jatuh, jutaan binatang buas asli di luar kekosongan puluhan ribu orang langsung mendidih. Sebenarnya, mereka tidak menyangka bisa berbagi sepotong kue. Bagaimanapun, darah tubuh berwarna-warni ini sangat besar, tetapi hanya beberapa ribu kaki. Sangat penting untuk membaginya. Setiap binatang buas asli pasti tidak dapat membaginya. Terlebih lagi, banyak dari mereka memiliki kekuatan untuk diperbaiki dan memang rendah. Makanan emas yang dimasak oleh daging dan darah yang kaya dari pemilik domain yang baru jatuh ini lezat, tetapi bagi mereka, itu mungkin bukan bahan tonik terbaik. Namun, binatang buas asli ini tidak berpikiran rendah. Mereka telah melihat keistimewaan api 2 warna Senong yang diayunkan Ye Xuan. Meskipun beberapa dari mereka juga pandai membuat api, mereka juga bisa memanggang daging. Tetapi bagaimana efeknya dapat dibandingkan dengan api 2 warna Senong milik Ye Xuan? Dapat dikatakan bahwa bahkan daging dan darah umum, setelah memanggang api 2 warna Senong, khasiatnya akan seperti daging dan darah, itu pasti peningkatan kualitatif. Namun, Ye Xuan hanyalah seorang manusia, dan tampaknya tingginya hanya 10 kaki. Tampaknya dia masih dalam masa pertumbuhan, begitu banyak binatang buas asli, bagaimana dia semua bisa begitu terjerat sehingga dia menggunakan api 2 warna Senong untuk memanggang daging. Bahkan jika Anda memiliki hati, Anda tidak akan pernah bisa membuka wajah Anda. Tetapi sekarang berbeda, rambut kecil baru ini masih sangat populer.
Sebenarnya, saya membuat janji dengan tangan besar, hanya untuk menemukan bahan-bahannya, berapa banyak yang akan dipanggang, dan siapapun yang menolak. Bagi jutaan binatang buas asli, tidak ada berita yang lebih baik dari ini, jadi mereka bersorak, jadi mereka melompat, seperti festival, satu persatu, dan sangat bersemangat. Setelah beberapa kata, hampir semua binatang buas asli bergegas keluar, dan beberapa berbalik ke kehampaan ke arah belakang mereka, sementara yang lain bergegas langsung ke tepi pedalaman inti di belakang Yesuan. Dua pertempuran yang telah dilakukan dengan alam semesta kedua dari alam semesta kedua berada di dua area ini. Di kehampaan kedua tempat ini, masih ada sejumlah besar puing-puing penjajah asing. Ini semua bisa menjadi bahan. Tentu saja, ada juga sejumlah besar pecahan binatang buas asli, tetapi mereka yang jelas tidak terseret untuk membiarkan Yesuan memanggang, meskipun mereka semua adalah binatang berbintang, tetapi secara psikologis tidak dapat melewati rintangan ini. Binatang buas asli dari sumber jahat ini, meskipun berbeda ras, semuanya menganggap bidang bintang ini sebagai keluarga, dan mereka masih sangat bersatu. Puing-puing kam Anda sendiri tidak akan pernah menyerah. Misalnya, mereka semua menumpahkan puing-puing makhluk liar itu di inti terdalam dari pedalaman inti semacam emosi. Jika tidak demikian, mereka takut bahwa mereka telah dimakan bersih selama bertahun-tahun ini. Bagaimana mereka bisa tetap berada di masa sekarang dan masih mengambang di kehampaan? Meskipun sisa-sisa alam semesta kedua di dua medan perang belum mencapai puluhan ribu orang, mereka pada dasarnya tidak jauh berbeda. Semua binatang buas asli bahkan bukan satu orang, tetapi dua atau tiga bersama-sama. Jika Anda memakan sepotong makanan, Anda masih bisa melakukannya. Dengan puluhan juta binatang buas asli yang hancur, bagian depan kehampaan yang dipenuhi binatang buas asli langsung dikosongkan dan dilarikan ke burung pegar emas setinggi 5.000 kaki. Ada lebih dari 100 kepala monster tua dan monster bertabur bintang. Mereka dibagi menjadi pembuluh darah suci setinggi 5.000 kaki dengan landak taiko dan kura-kura taiko, dan mereka cukup untuk dimakan. Yesuan tidak berhenti, dan dia makan terlalu banyak saat dia makan bersama dengan lebih dari 100 binatang buas asli. Setelah beberapa saat, tidak ada waktu seperti itu, dan sisa-sisa pembangkit tenaga kosmik kedua di dua medan perang akan terseret, dan diperkirakan mereka akan menumpuk menjadi beberapa bukit, bahkan jika Yesuan adalah gunung dan gunung. Diperkirakan itu harus dilempar untuk sementara waktu. Sekarang masih ada waktu luang, dia harus terlebih dahulu menelan warna daging kalajengking yang diperkirakan sekitar 10 kaki sebelum dia menelannya. Mungkin masih mungkin untuk menerobos satu atau dua langkah kecil dalam satu gerakan sebelum derek yang telah ditumpuk di gunung untuk dipanggang diseret dengan darah dan darah yang kuat yang terkandung dalam daging warna 10 tangan. Sekarang dewanya sudah menjadi tahap ketujuh dari kehampaan. Jika dia menerobos dua langkah kecil, itu adalah penyempurnaan besar 9 langkah dari kehampaan. Ketika Anda melihat ke belakang dan mengambil tabung berisi 13 cairan yang telah disiapkan, Anda dapat memasuki yang ke-10 dalam satu gerakan. 3 alam utama telah dimulai. Mengenai keadaan konjak yang telah mewujudkan 3 kepala dan 6 lengan, Yesuan saat ini adalah urutan ke-7 dari Zhou Guangjing. Jika dewa menerobos 2 langkah kecil, maka perbaikan yang ia tunjukkan dalam keadaan konjak yang sebenarnya, sebagian besar dari mereka juga akan ditingkatkan dari urutan ke-7 cahaya surgawi ke tahap ke-9 alam semesta. Dari dunia ke-15, itu juga merupakan perbedaan langkah kecil. Selama dewa mengambil cairan tingkat 13 dan berhasil memasuki wilayah besar ke-13, maka Yesuan yakin bahwa kekuatan kultivasi dalam keadaan konjak yang sebenarnya akan secara resmi melangkah ke dalam keramaian dan hiruk-pikuk. Pada saat itu, dia akhirnya akan dapat memainkan medan perang besar ke-15, dan itu pasti adegan lain. Pada titik ini, sepotong besar belati domain adalah daging emas panggang yang jatuh ke mulut Yesuan, dan dia mengunyahnya beberapa kali, dan langsung berubah menjadi aliran air panas yang jatuh ke dalam pipa. Esensi daging dan darah murni ini terlalu kuat, dan tingkat energinya terlalu tinggi. Bahkan jika Yesuan berada dalam keadaan konjak berlengan 3 dan berlengan 6, dia merasa bahwa setiap daging dan darah di dalam dan di luar tubuh, setiap sel A, saat kelahiran, memiliki robekan yang menyakitkan. Itu menyakitkan, tetapi ada perasaan kesemutan yang tak tertandingi, dan rasanya seluruh tubuh seringan keseluruhan, dan tampaknya berada di bulu-bulu. Pada saat ini, dia memiliki 180 juta pori-pori di tubuhnya. Pada saat yang sama,
dia mengolesi siarui yang berwarna-warni pada saat yang sama. Dia dapat melihat beberapa rantai misterius diguncang oleh suara samar. Ini adalah tanda rantai potensi fisik Yesuan, yang sedang ditarik dan akan robek. Perasaan, rasa sakit dan kebahagiaan ini, Yesuan bukan yang pertama kali merasakan, ada semacam perasaan bahagia yang ringan dan akrab. Ada penglihatan di dalam tubuh, tetapi gerakan di tangannya tidak berhenti. Akibatnya, daging kuning keemasan sepanjang 5 km itu terus berkurang. Pada saat yang sama, ada terlalu banyak makanan untuk makanan. Yesuan awalnya berpikir bahwa rencananya sendiri hanya sekitar 10 kaki daging, Anda seharusnya tidak mengambilnya. Tetapi sekarang tampaknya jika Anda mempelajari kura-kura taiko yang lambat seperti mulut bawah tanah, kengerian sampai akhir hanya bisa memakan 4 atau 5 kaki daging. Kesenjangannya terlalu besar, Yesuan segera meningkatkan kecepatan, mulut besar serigala itu menelan. Saya tidak tahu berapa lama, Dewa Yesuan, yang merupakan pikiran daging dan darah konjak kuno, akhirnya mengeluarkan suara sistem yang familiar, yang membuatnya merasa segar, dan seluruh orang menjadi bersemangat. Hei, selamat kepada tuan rumah, tubuh dan darah dari alam semesta. Alam saat ini, 8 tingkat virtual. Hei, selamat kepada tuan rumah, keadaan fisik daging dan darah meningkat. Alam saat ini, penyempurnaan besar 9 tingkat dari kehampaan. Darah dan saripati darah yang terkandung dalam potongan darah ini terlalu kaya, dan bahan-bahannya berasal dari darah domain yang baru saja terdegradasi, dan telah dipanggang oleh Senongding. Semuanya tertinggal, dan yang tersisa hanyalah saripatinya. Yesuan baru saja memakan sekitar 8 atau 9 kaki lemak, dan ada serangkaian suara melengking di dalam tubuh. Potensinya terkoyak beberapa kali, dan tubuh sekali lagi ditempa, dan alam dewa ditingkatkan. Itu adalah 2 alam kecil. Saat ini, alam daging dan darah telah meningkat dari 7 langkah kehampaan sebelumnya ke urutan ke-9 kehampaan saat ini. Daun cair tingkat ke-13 Suan telah disempurnakan terlebih dahulu, siap, luangkan waktu untuk mengambil tabung, jika berhasil, perbaikan daging dan darah Yesuan, akan melangkah ke dunia ke-13 di lapangan, selalu menjauhkan kekuatan besar Kongres Nasional ke-15 selangkah lebih dekat. Sebenarnya, pada saat yang sama ketika daging dan darah dewanya meningkat, tubuh asli konjak berkepala 3 dan berlengan 6 sekarang ditingkatkan, dan itu juga merupakan alam 2 dimensi. Artinya, Yesuan saat ini, dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, adalah kekuatan dunia besar ke-14. Dari kekuatan Qian Kun, hanya ada satu terobosan langkah kecil. Begitu Yesuan mengambil cairan tahap ke-13, dan daging dan darah tubuhnya berhasil menembus domain dunia ke-13, maka dia sekarang akan memiliki tempat pertama dalam keadaan konjak berkepala 3 dan berlengan 6. Kultivasi Kongres Nasional ke-15 telah menjadi kekuatan besar. Memikirkan hal ini, Yesuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Kekuatan Qian Kun, akhirnya melangkah ke langkah ini, meskipun itu hanya dapat dimiliki oleh konjak berkepala 3 dan berlengan 6, tetapi setidaknya, Anda benar-benar dapat merasakan kekuatan alam ini. Di sini, kultivasi Yesuan telah ditingkatkan, tetapi landak taiko dan kura-kura taiko, serta lebih dari 100 penduduk asli dan binatang buas asli Qian Kun, masih berteriak, semua wajah mabuk. Pandangan tak berujung, jelas menikmati rasa lesat ini. Tidak, itu bukan hanya lesat. Semua kekuatan besar dan penguasa bintang, setelah menelan banyak belalang emas di domain, seluruh tubuh menyemprotkan siar Wi Bao Guang. Bahkan landak taiko dan kura-kura taiko adalah sama, meskipun mereka juga merupakan domain perbaikan utama, tetapi warna daging kalajengking semacam ini yang dipanggang oleh api 2 warna Senongding benar-benar terlalu kuat, sama seperti dalam kasus menghancurkan darah dan daging, bahkan jika mereka ada di domain alam yang sama, mereka juga telah memperoleh banyak manfaat. Yesuan tidak berani untuk terus berbicara, tubuh dewanya baru saja ditempa dan dipadamkan, alam dewa dari 2 alam kecil jin-jin yang dulu, merobek beberapa belenggu potensial, perlu untuk memelihara secara perlahan, Anda harus mengambil beberapa permata yang lebih lembut, seperti lotion mastik. Daripada tirani yang kejam ini, daging dan darah yang kejam, jika tidak, itu tidak akan bermanfaat bagi daging. Inilah sebabnya mengapa dia tidak segera mengambil tabung 13 tingkat, dan menghancurkan alam daging dan darah ke awal dunia ke-13. Faktanya, kalajengking emas dari 5.000 kaki juga telah memakan lebih dari setengah daging. Bagaimanapun, ada 2 penguasa di mulut, mereka tidak dapat memiliki keraguan, bagaimana makan tanpa bahaya tersembunyi.
Selain itu, ada lebih dari 100 bintang di wilayah utama dan binatang buas dan gek asli di daerah Qiankun. Diperkirakan bahwa daging emas yang tersisa tidak dapat didukung untuk waktu yang lama, dan akan diperingatkan. Pada saat inilah, juga binatang buas asli yang telah diperbaiki di masa lalu sebelum hiruk-pikuk juga telah kembali sepanjang waktu, baik sendiri atau dalam kelompok 3 atau 5, menyeret tubuh yang lebih besar. Darah alam semesta kedua kuat. Orang-orang itu juga tahu bahwa Yesuan tidak dapat membantu mereka memanggangnya satu persatu. Butuh waktu terlalu lama, dan saya khawatir saya akan kelelahan. Oleh karena itu, setelah semua binatang buas asli menyeret bahan daging dan darah yang ditemukan ke kehampaan, mereka tidak banyak bicara, tetapi mereka melemparkannya langsung ke kehampaan, dan kemudian dengan jujur mundur ke kejauhan, sambil berjongkok dan menunggu dengan tenang. Tumpukan kecil bahan daging dan darah perlahan terbentuk, dan kemudian yang kedua. Setelah makan, 5 makanan daging dan darah menumpuk di kehampaan, yang tampak sangat spektakuler. Pada saat ini, pada dasarnya semua binatang buas asli yang pergi dikembalikan, dan Yesuan tidak ragu-ragu. Ruangan yang melambai mengeluarkan api 2 warna yang besar dari ruang dalam Senongding di dalam tubuh, dan mulai memanggang dari gunung material dewa pertama. Bau yang kaya dan harum tersebar sepanjang waktu. Di bawah pemanggangan api 2 warna Senong yang besar, material yang berdaging dan berdarah adalah pegunungan, dan segera saus tiram emas. Kali ini, seluruh pedalaman inti penuh dengan aroma yang kaya. Meskipun daging dan darah yang baru dipanggang ini tidak sebagus daging emas dari domain, mereka adalah hal-hal bergizi terbaik untuk binatang buas asli yang lebih lemah ini. Bagaimanapun, api 2 warna Senong tidak sama. Hal-hal, bahkan bahan-bahan daging dan darah umum, dipanggang dengannya, itu juga merupakan daging dan darah yang besar. Beberapa binatang buas asli dengan cepat bergegas dan berteriak, dan Yesuan tidak berhenti. Di tengah gelombang, nyala api 2 warna Senong yang besar dari tenda menyapu lagi, menutupi gunung daging dan darah kedua. Dengan cara ini, makanan singkat kurang dari makanan, dan 5 bahan daging dan darah semuanya dipanggang. Ketika Yesuan melambaikan nyala api 2 warna Senong ke dalam tubuh Senongding, kumpulan binatang buas asli terakhir yang telah menunggu sampai hati bergegas ke gunung daging dan darah emas terakhir. Adegan ini terlalu mengejutkan. Melihatnya, 5 gunung daging dan darah emas dalam kehampaan berada di seberang gunung. Yang pertama ditutupi dengan sejumlah besar binatang buas asli. Semua binatang buas di sudut langit ini semuanya ada di udara. Makan, mereka semua menyemprotkan siaguang baurui yang mempesona, dan aroma yang kuat di kehampaan begitu cepat sehingga tidak dapat dibuka dengan cepat. Tampaknya seperti napas dalam-dalam, dan seluruh orang akan terpesona. Segera setelah itu, ada 5 tulang gunung besar di kehampaan, dan hampir setiap potongan daging di tulang pipi tidak dapat menemukan sepotong daging kecil pun, seperti kotoran, bersih dan tak tertandingi. Beberapa binatang buas asli mulai menerobos kehampaan di tempat itu. Kali ini, mereka semua mendapat manfaat dan berterima kasih kepada Yesuan. Ada juga banyak panas, karena beberapa orang yang seteguk tidak kecanduan, dan saya sudah menantikan makanan besar berikutnya. Landak Taiko dan kura-kura Taiko dan para gek bertabur bintang juga berhenti, dan daging emas dari 5.000 kaki juga tulang putih. Mereka sepenuhnya setuju dengan Yesuan, menariknya ke kedalaman pedalaman inti di depan. Namun, ketika Yesuan pergi setengah jalan, dia mengerutkan kening dan berhenti. Tekanan dari tubuh-tubuh yang tersebar di kehampaan terlalu kuat. Dia berhenti. Kura-kura Taiko menembak dan berkata, "Ya, anakmu tidak terlindungi oleh tungku, dan tentu saja tidak bisa bergerak maju." Tempat berlindung dari tungku. Jantung Yesuan berdebar kencang. Dia tahu, momen kuncinya ada di sini. Tidak mengherankan bahwa binatang buas asli ini mampu bergerak tanpa hambatan di pedalaman inti sumber kiamat, hampir mengabaikan teror reruntuhan yang kuat di kehampaan, dan mereka telah menjadi yang terdalam di pedalaman inti untuk waktu yang lama. Tempat berlindung dari tungku besar. Tidak diragukan lagi bahwa tungku misterius itu pastilah harta karun kuno, tidak lebih buruk dari Senong, tetapi fungsinya masing-masing berbeda. Peran utama Senongding masih digunakan untuk memurnikan obat. Tentu saja, ia juga memiliki fungsi menyimpan dan membudidayakan berbagai ramuan dan bahan daging dan darah. Ada ruang yang sangat besar di Ding, dan ada bukit-bukit bergelombang di sekitar gunung berapi di area tengah. Tanaman langka yang sulit ditemukan di luar ditanam di dalamnya, dan beberapa roh dan unggas yang kaya akan daging dan darah dihuni.
Namun, mereka semua masih belum dewasa dan masih dalam musim tanam. Dibandingkan dengan Senongding, efek Tungku bahkan lebih dahsyat. Jika efek kekuatan Senongding bersifat konstruktif, maka kekuatan Tungku lebih destruktif. Di dalamnya terdapat cakram penggiling misterius yang sangat besar dari yang perkasa. Semua daging dan darah puing-puing jiwa kuno dan yang mati dapat dilemparkan ke dalam cakram penggiling, dipelintir menjadi daging, lalu dipadatkan, dan akhirnya dipadatkan. Tentu saja, Tungku saat ini mungkin telah disesuaikan ke tingkat kondensat yang lebih tinggi, karena produk yang diperlukan untuk dikondensasi adalah sumber dari semua kejahatan yang efektif untuk memulihkan dari yang kuno dan bahkan yang tertinggi kuno, sehingga persyaratannya untuk bahan baku juga sangat tinggi. Namun, tingkat kondensasi ini jelas dapat disesuaikan. Misalnya, setelah standar kondensasi diturunkan, bahan baku yang dapat diterima oleh cakram penggiling misterius di Tungku akan dikurangi tingkatnya, dan produk dan tingkat pemurnian akhir juga akan turun, tidak lagi menjadi sumber dari semua kejahatan. Itu adalah produk lain dengan efek yang lebih lemah. Tetapi bahkan jika efeknya lebih lemah, itu masih merupakan hal yang baik. Bagaimanapun, tingkat Tungku ada di sini. Bahkan jika standar kondensasi diturunkan, bahan daging dan darah yang dilemparkan ke dalam cakram penggilingan di Tungku tidak akan lebih buruk. Dalam pandangan Yesuan, apa yang disebut tempat perlindungan mungkin terkait dengan ini. Sama sekali tidak perlu untuk melindungi binatang buas asli yang hidup di pedalaman inti sumber jahat tanpa alasan, dan tidak terpengaruh oleh tekanan mengerikan dalam reruntuhan makhluk yang kuat dan hancur di udara sekitarnya. Menurut dugaan Yesuan, jika tidak ada kecelakaan, binatang buas asli yang hidup di pedalaman inti sebenarnya adalah bahan daging dan darah yang dibesarkan di Tungku. Suatu hari, mereka mungkin digunakan dan dimasukkan ke dalam Tungku. Dipelintir menjadi daging, memurnikan jenis produk Tungku tertentu. Sebagian besar puing-puing sejumlah besar makhluk purba, termasuk pembakaran bahan yang tidak memuaskan di ruang hampa di sekitar Tungku, juga demikian. Puing-puing makhluk purba ini digunakan untuk memadatkan sumber kejahatan. Urutan yang tepat tidaklah cukup, tetapi itu tidak berarti bahwa mereka benar-benar sampah. Sebaliknya, ini sebenarnya adalah harta karun darah, tetapi tidak digunakan sekarang. Sama seperti sampah, itu ditumpuk di luar Tungku. Di masa depan, mereka akan digunakan bersama-sama, dan bersama-sama dengan semua binatang buas asli yang hidup di pedalaman inti ini, mereka akan dimasukkan ke dalam Tungku, dan mereka akan dihancurkan menjadi potongan-potongan oleh cakram penggiling misterius yang besar dan memadatkan produk tertentu. Ketika saya memikirkannya, hati Yesuan tiba-tiba menjadi dingin. Metode langit dan bumi benar-benar tidak biasa. Terlalu memalukan. Di sisi lain, daging dan darah di puncak hutan belantara digunakan untuk memadatkan sumber kejahatan, tetapi yang ini sudah mulai bangkit. Bahan daging dan darah yang dibutuhkan untuk memurnikan produk muffin lainnya. Sungguh menyedihkan untuk menghela nafas landak taiko dan kura-kura taiko, yang dianggap sebagai binatang asli babi dan domba, tetapi mereka sama sekali tidak menyadari hal ini. Rambut kecil, dapatkan setetes darah konjak, sekarang kamu masih terlindungi oleh Tungku, tidak bisa pergi, kura-kura tua aku akan membantumu melakukan ini. Tepat ketika Yesuan menuruti keinginannya, kura-kura taiko, yang penuh dengan pengampunan, naik ke atas kepala Yesuan lagi, dan memintanya untuk menjatuhkan darah konjak. Dengarkan artinya, tampaknya dilemparkan ke dalam Tungku. Mirip setelah mendaftarkan peran pendaftaran rumah tangga, Yesuan akan bisa mendapatkan tempat berlindung dari Tungku. Saya bisa berjalan bebas dalam kekosongan ini, dan saya tidak takut dengan kengerian puing-puing yang kuat di kehampaan. Yesuan diam-diam mencibir, ini jelas merupakan buku bahan daging dan darah yang terdaftar di masa depan. Dia tiba-tiba jatuh ke dalam keraguan, dan dia benar-benar memiliki darah konjak. Bagaimanapun, konjak itu terkondensasi. Hanya perlu memeras setetes dari konjak 3 inci yang mewakili tubuh konjak yang sebenarnya di otak pikiran Yesuan. Itu adalah apa yang disebut darah konjak. Tetapi masalahnya adalah bahwa konjak kecil 3 inci tidak hanya diperoleh dari mantan Jiu Jin Jinjing, yang mewakili darah konjak kuno. Yesuan juga telah berdiferensiasi menjadi dewa suci dari dewanya sendiri, yang telah terintegrasi sepenuhnya pagi ini. Bersama-sama, terlepas dari satu sama lain. Dengan kata lain, jika Yesuan sekarang memeras setetes darah konjak dari tubuh konjak 3 inci, maka konjak ini sebenarnya adalah darah. Pada kenyataannya, itu akan berisi sedikit dewa Yesuan. Dalam hal ini,
akan sulit untuk mengatakan dengan jelas apakah itu akan terlihat oleh Tungku. Selain itu, setetes darah konjak sejati ini berisi sekilas dewa para dewa Yesuan. Yesuan ini tidak terlalu yakin, jika Tungku suci untuk darah konjak sejati ini, tidak hanya mendaftar terlebih dahulu bahan konjak masa depan, membuat daftar, tetapi ada peran dan tujuan lain. Jadi, Yesuan Zen tidak akan disikut. Dewa para dewa bukanlah lelucon, bahkan jika itu hanya sekilas yang sangat lemah ke dalam darah konjak ini, tetapi jajaran Tungku suci ada di sini, itu adalah tangan mata yang berduka, tingkat keberadaan Yesuan tidak bisa peduli. Mungkin, hanya roh para dewa yang setengah matang ini, sudah cukup untuk menghitung Yesuan. Tepat saat dia ragu-ragu, Dewa Yesuan, dada kiri daging dan darah konjak, tiba-tiba menjadi panas. Ada tempat di mana tato lampu mayat dari mayat bayi tanpa kepala berada, tetapi sekarang Dewa Yesuan adalah daging dan darah konjak. Penampilannya adalah kecoa hitam dengan surai hitam, jadi tato lampu mayat itu sama sekali tidak terlihat. Namun, saat ini, tubuh bayi tanpa kepala tiba-tiba bereaksi, apakah itu karena darah konjak ini? Jika ada mayat bayi tanpa kepala, Yesuan secara alami tidak perlu khawatir tentang setetes darah konjak akan menjadi masalah, bahkan jika ada jejak Dewa Yesuan yang setengah beraroma dari para dewa, tetapi juga tidak bersalah. Mungkin mayat bayi tanpa kepala akan mencampur beberapa hal lain ke dalamnya, tetapi itu adalah tingkat horor dengan Tian Dao Qingyan. Apakah ada tembakan, dan Tungku masih ingin menghitung Yesuan? Diperkirakan hasil akhirnya, sebagian besar mayat bayi tanpa kepala oleh daun konjak membagikan darah konjak sejati ini, perhitungan Tungku. Tentu saja, yang akhirnya terpengaruh. Pastilah mata surgawi, atau beberapa pengaturan penting darinya meskipun dada kirinya sedikit panas, tidak ada reaksi lain yang langsung terjadi, tetapi Yesuan jelas merasakan ada setetes darah konjak di tubuhnya, dan itu memang menyatu ke dalam sehelai daun. Napas misterius yang tidak bisa dirasakan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah cara mayat bayi tanpa kepala itu ditempatkan dalam kegelapan darah konjak ini. Dengan itu, Yesuan secara alami tidak perlu khawatir. Ketika dia melambaikan tangannya, apa yang disebut darah konjak yang ditambahkan oleh mayat bayi tanpa kepala itu dikorbankan di luar tubuh, tergantung di depan kehampaan. Ketika kura-kura Taiko mencabutnya, mereka menghancurkan darah konjak, dan mengikutinya ke bagian terdalam dari pedalaman inti sumber jahat. Yesuan tidak tahu bagaimana cara penerapannya, tetapi seharusnya tidak terlalu rumit. Jika tidak ada kecelakaan, darah konjak yang sebenarnya harus dibuang langsung ke Tungku, dan kemudian langsung diterima oleh Tungku. Sejak saat itu, konjak berkepala 3 dan berlengan 6 akan menjadi salah satu bahan daging dan darah masa depan yang terdaftar di Tungku. Hanya saja siapa yang menghitung pada akhirnya, hati Yesuan sudah ada di dasar, meskipun dia masih belum tahu, dan dia tidak bisa menebak apa maksud dari mayat bayi tanpa kepala, tetapi temperamen mayat bayi itu, atau tidak, tembakan itu pasti masalah besar. Kali ini, ada pertunjukan yang bagus. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa pertunjukan yang bagus ini mungkin perlu menunggu beberapa saat, dan itu jelas tidak diharapkan. Hati itu diam-diam berjongkok, dan Yesuan tiba-tiba merasakan bagian terdalam dari pedalaman inti di depan. Mesin jongkok yang tak terlihat tiba-tiba datang ke tubuhnya, dan bentuk tubuh Yesuan membeku, dan kemudian benar-benar menghilang. Pada saat berikutnya, rasa tekanan kuat Yesuan dari kekosongan di sekitarnya yang bisa dia rasakan benar-benar menghilang. Dia tahu bahwa mulai saat ini, bahkan jika tidak ada lapisan perlindungan film dari tubuh bayi tanpa kepala, dia dapat berjalan bebas di pedalaman inti ini seperti binatang buas asli lainnya, bahkan dapat dekat dengan Tungku. Tentu saja, jika Anda ingin memasuki bagian dalam Tungku, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Ini juga berarti bahwa dia telah dikenali oleh Tungku, dan dikenali oleh sumber kejahatan ini. Bagaimanapun, sumber kejahatan ini adalah demi Tungku. Dengan cara yang sama, ini juga mewakili bentuk konjak berkepala 3 berlengan 6, yang telah sepenuhnya terintegrasi ke dalam lingkaran binatang buas asli di pedalaman inti, dan mereka sepenuhnya diterima dan menjadi salah satu dari mereka. Sumber kejahatan dan kejahatan, zona penyangga area pusat. Sekarang setelah 1 hari berlalu, koalisi kosmik kedua, yang telah menarik diri dari pedalaman inti depan ke zona penyangga area pusat, telah diperbaiki dan sekarang telah melanjutkan ketertiban. Pasukan 12 juta, ketika berada di medan bintang iblis, banyak yang rusak. Ketika tiba di sumber kejahatan, jumlahnya sudah puluhan ribu.
Dalam pertempuran sebelum pasukan mundur dari pedalaman inti, ia menghancurkan lebih dari 2 juta kapal perang dan benteng. Jadi sekarang, pasukan gabungan kosmik kedua ini hanya memiliki 9 juta yang tersisa. Kehilangan kapal perang ini sebenarnya bukan apa-apa, dan moral sebenarnya dari seluruh armada adalah jatuhnya penguasa lama Cailu. Karena jatuhnya Du Futeng, seluruh pasukan telah diselimuti awan gelap, dan suasana hati armada berbagai keluarga tidak tinggi, terutama orang-orang Caisong. Bintang armada keluarga sangat marah sehingga mereka hampir gila. Itu benar, kali ini, alam semesta kedua dan berbagai bangsa menyerbu alam semesta pertama, dan orang-orang Kaisuo pergi begitu saja tanpa melihat kalender kekaisaran, dan mereka jatuh selama 8 masa kehidupan. Sebelumnya, di medan bintang iblis, satu-satunya penguasa bintang yang jatuh dari berbagai armada etnis adalah Cailu. Sekarang itu adalah bintang kejahatan, satu-satunya pemilik domain yang jatuh, atau Cailu. Ini hanyalah hari anjing. Tidak, saya khawatir itu tidak akan begitu marah dan marah ketika saya seekor anjing. Satu-satunya penguasa seluruh pasukan, penyanyi lama keluarga dikejar setelah kembalinya konjak kecil yang tidak berhasil yang membunuh kalajengking di bawah tangan hitam, bahkan ketika seluruh cabang dilepaskan. Pasukan armada, semua staf beristirahat tanpa batas waktu, tidak seorang pun, kapal apapun, tidak dapat lagi memasuki medan bintang pedalaman inti di depan, sampai bala bantuan tindak lanjut tiba. Kemudian, armada pengintai dipindahkan dengan ringan. Misi mereka adalah untuk kembali ke alam semesta kedua secepat mungkin melalui lompatan lubang cacing, mengembalikan semua yang terjadi di sini kembali ke alam semesta kedua, dan pejabat tingkat tinggi dari berbagai suku bernegosiasi dan menyusun tindakan balasan lanjutan. Pada saat yang sama, pengosongan hampir 9 juta pasukan yang tersisa di zona penyangga area pusat, memisahkan armada 3 atau 4 juta armada, di sepanjang jalur stabil yang dibangun sebelumnya, melalui kejahatan. Area perifer sumber datang ke pintu masuk saluran untuk dijaga. Jalur stabil ini dibangun oleh pasukan koalisi alam semesta kedua. Tidak ada alasan bagi pasukan lain untuk lewat dengan bebas. Tugas armada penjaga ini adalah untuk mencegah masuknya armada pasukan lain, termasuk armada Senlan yang akan datang dari Institut Pemantauan Federal Viro. Tidak peduli siapa Anda dapat masuk, Anda tidak dapat berhenti, dan Anda dapat membangun saluran yang stabil dari arah lain. Pasukan penjaga dari hampir 5 juta kapal perang ini baru saja ada di tempatnya, dan armada pelari cepat pertama yang ingin berbagi bagian dari skuadron muncul ke permukaan. Armada Senlanlah yang mewakili pengawasan Federasi Bandar. Selain pemimpin Institut Pengawasan Federal, yang bertanggung jawab atas akuntabilitas, armada Senlan ini juga memiliki veteran-veteran dari Senat Federal Wanluo. Senat adalah kamp konsentrasi untuk pasukan kelas atas Republik Federal Faro. Seperti yang diketahui semua orang, Federasi Bandar sebenarnya adalah garis depan yang terdiri dari alam semesta pertama dan alam semesta kedua. Satu-satunya musuh adalah keluarga surgawi. Meskipun itu adalah satu-satunya kekuatan di 3 bidang kosmik yang dapat bersaing dengan makhluk surgawi, itu dapat disebut raksasa, tetapi pada kenyataannya, Persatuan Van der Waals tidak memiliki tempatnya sendiri. Bahkan markas besar federal adalah bintang abadi dari dinasti abadi. Dibangun di sebidang tanah besar yang disewakan. Tentu saja, dari perspektif lain, Federasi Vatikan dapat dianggap sebagai wilayah yang sangat luas. Alam semesta ketiga dan seluruh alam semesta kedua tempat seluruh teran berada semuanya adalah wilayah federal. Namun, itu hanya nominal. Faktanya, kedua alam semesta ini masih dikelola oleh masing-masing kelompok etnis. Namun pada dasarnya, setiap kelompok etnis akan memiliki kehadiran lebih dari satu penguasa bintang. Itu akan ditempatkan di Senat Federal, dan akan dikirim ke Republik Federal Venezuela. Orang-orang yang ditempatkan di Senat Federal tidak berada dalam keluarga. Di Senat, mereka bisa mendapatkan sumber daya kultivasi yang bisa mereka dapatkan saat berada di keluarga masing-masing. Dapat dikatakan bahwa markas besar Federal Vatikan adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk memenangkan pemilik bintang ini dari semua kelompok etnis, dan bahkan pemilik domain. Oleh karena itu, untuk waktu yang lama, bagi mereka, perasaan kelompok etnis masing-masing telah memudar, dan perasaan terhadap federasi menjadi lebih dalam. Dapat dikatakan bahwa monster-monster tua di Senat Federal, yang dibudidayakan di atas bintang umum, berasal dari berbagai kelompok etnis, tetapi pada kenyataannya,
mereka telah menganggap diri mereka sebagai orang federal armada Shenlan, yang terletak di Akademi Pengawas Federal, adalah veteran federal bintang yang datang bersama Long Yao. Namanya Du Shifeng. Secara kebetulan, orang ini tidak hanya dari alam semesta kedua, tetapi juga dari Cailu. Namun, ketika Du Shifeng meninggalkan keluarga Cai Song, dia bukan penguasa bintang. Dia meninggalkan keluarga Cailu bersama tuannya dan memasuki Senat Federal. Pada tahun yang sama, tuannya tidak terlihat di antara orang-orang Choi. Mereka bersaing dengan para patriark orang Choi saat ini untuk posisi patriark pada waktu itu. Mereka gagal dan kemudian ditekan. Itu adalah cabang Zaitun Senat Federal, jadi mereka pergi. Keluarga Cai Song, Du Shifeng juga dibawa pergi. Akibatnya, baik mentor maupun muridnya tiba di Senat Federal, tetapi mereka menerima kesopanan yang sangat tinggi. Setelah berusia 1000 tahun, tuan mereka menerobos dari bintang ke domain, dan sekarang mereka adalah veteran tingkat domain di Senat Federal. Itu benar, bahkan Du Shifeng, pada waktu itu, tetapi kemegahan tingkat 9 dari dinasti Zhou telah selesai. Setelah berusia 1000 tahun, ia pertama kali menerobos ke lingkungan Qiankun. Kemudian, ia menerobos dari Qiankun ke wilayah bintang, dan akhirnya ia tidak lagi menjadi minyak tuannya. Botol, setelah memiliki karakter utama bintang, Du Shifeng sendiri menjadi veteran federal resmi. Itu hanya tingkat bintang, dan tingkatnya lebih lemah dari tingkat master tuannya. Dapat dikatakan bahwa semua yang dimiliki Du Shifeng sekarang diberikan oleh Federasi Wanluo. Itu diberikan oleh Senat Federal. Itu tidak berarti bahwa tidak ada yang namanya hubungan setengah dolar. Faktanya, itu tidak jauh lebih buruk. Bahkan setelah kegagalan mentor dan para murid untuk bersaing memperebutkan posisi patriark, jenis penindasan dan pengucilan yang mereka terima masih segar dalam diri Du Shifeng. Terus terang, itu adalah untuk orang-orang Cai Xiao. Dia tidak hanya memiliki rasa memiliki, tetapi juga sedikit kebencian. Jika tidak demikian, Republik Federal Venezuela, kali ini tidak akan mengirim Du Shifeng ke armada Shenlan untuk duduk. Terlebih lagi, saat ini, saluran dari hampir 5 juta kapal perang di alam semesta kedua menjaga para penguasa bintang di pasukan, yang kebetulan berasal dari keluarga Kai. Orang ini bernama Du Wei, tetapi patriark keluarga Cai Song saat ini. Terus terang, itu sebenarnya adalah kubu Du Shifeng dan tuannya yang bermusuhan. Tentu saja, permusuhan semacam ini mengacu pada hubungan persaingan dalam kelompok etnis. Namun pada kenyataannya, ketika para patriark suku Choi saat ini mengambil alih dan menekan bimbingan Du Shifeng, dan memimpin mentor dan murid mereka untuk akhirnya meninggalkan kelompok etnis dan beralih ke Senat Federal, ini hanyalah hubungan yang kompetitif dalam kelompok etnis. Ini memang telah menjadi permusuhan nyata hingga saat ini, dan tidak ada perbedaan. Karena alasan ini, ketika armada biru Mori tiba, Long Yu dan Du Shifeng, atas nama Institut Pengawasan Markas Besar Federal dan Senat, mencekik armada penjaga di luar jalur kandang untuk memberi jalan, kedua armada hampir pecah di tempat konflik. Du Wei, penguasa bintang armada pengawal, sedang dalam keadaan mendesak. Kali ini, keluarga Cai Xiao tidak menguntungkan, dan para penguasa dan pemilik domain berturut-turut hancur. Bagi seluruh kelompok etnis, itu adalah kerugian yang mengerikan. Dalam hal ini, kebetulan bertemu dengan lawan veteran lama, dan menegur dirinya sendiri atas nama Federasi Faro, dapatkah dia memiliki wajah yang baik? Pada akhirnya, armada Soulan dan armada Shenlan yang datang untuk meminta pertanggungjawaban saling menahan diri dan tidak terlibat baku tembak di tempat. Namun, kedua keluhan lama itu berasal dari para penyanyi keluarga Cai Song, tetapi mereka adalah sumber dari semua kejahatan. Di kehampaan di luar medan bintang, saya memukulnya dan saling membunuh. Pertempuran ini berlangsung selama 2 hari. Kedua bintang dan monster tua semuanya telah memainkan api sungguhan. Dari waktu ke waktu, ada bintang-bintang kecil yang terbengkalai di kehampaan yang telah dihancurkan oleh gas perang dan langsung diledakkan. Kekosongan besar ribuan mil jauhnya, semuanya telah menjadi medan perang, dan udaranya berantakan dan mengamuk. Tanpa menunggu dimulainya pertempuran mengerikan antara kedua tuan, dua armada pasukan manusia lainnya yang mengikuti pengawas federal dengan kecepatan penuh akhirnya tiba. Mewakili resimen abadi dari dinasti abadi dari Kam Sains dan Teknologi Teran. Dan kapal perang langit berbintang yang mewakili Kam Teran dari Teran. Komandan Legiun Abadi, selain dinasti Paviliun Lama Kaisar, juga memiliki Kaisar Bintang.
Pertempuran langit berbintang dari 10 istana surgawi didominasi oleh istana suci istana kekaisaran. Orang ini adalah penguasa bintang, dan masih sangat kuat di tahap akhir bintang. 3 armada utama berada di di zona penyangga area pusat kejahatan. Kelompok etnis dewa yang merupakan kekuatan utama alam semesta kedua dari alam semesta kedua sudah tua, dan penguasa domain kosong dan akhirnya muncul. Booming, dalam gemuruh yang menggetarkan bumi, cakar energi seperti gunung melesat keluar dari area luar medan berbintang kejahatan. Hanya sekilas, udara depan telah bertempur selama 2 malam antara Du Shifeng dan Du Wei. Kedua pemilik bintang itu gemetar. Kemudian, dengan sosok yang membawa tangannya dan berjalan keluar dari area pinggiran, tampaknya lambat, tetapi hanya 2 atau 3 langkah, ia telah melintasi puluhan ribu mil, muncul dalam wujud kata, berbaris di depan kehampaan di hadapan 3 armada utama. Itu adalah monster tua pemilik domain. Federasi Wan Luo, Dinasti Abadi, Istana 10 Surga. Itu benar-benar tepat di sini. Jika orang-orang Tianzu membawa armada budak dan pelayan, pasukan teratas dari 3 bidang kosmik akan berkumpul hari ini. Berdiri di kehampaan, sosok itu adalah satu-satunya yang hadir di lapangan. Kerangka itu penuh dengan kesombongan, dan tebasan menebas 3 kekuatan utama armada. Kemudian, wajahnya tenggelam, dan dengan dingin pingsan, "Hei, saya katakan sebelumnya, kali ini adalah penaklukan alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis dalam pembentukan aliansi secara pribadi. Saya katakan bahwa tidak perlu pasukan federal dan manusia. Setelah campur tangan, Anda dikirim oleh armada begitu banyak, dapatkah Anda menggertak ketika saya berada di alam semesta kedua?" Dalam hal ini, 3 teratas dari 3 kekuatan utama armada tetap diam, karena monster tua tidak mengakui, maka pertanggungjawaban tidak ada artinya saat ini. Lagi pula, ketiga kekuatan pertama kali membuka armada, tidak ada pemilik domain strain untuk duduk di kota. Saat ini, itu lemah, dan itu hanya dapat ditahan sementara. Jika tidak, orang-orang Yi yang berdarah akan bersalah atas kesalahan itu. Hasilnya adalah mereka hanya dapat meminta penderitaan mereka sendiri. Hei, jangan salahkan orang tua itu karena tidak mengingatkanmu. Andalkan saja 3 armadamu, kemana tempat terbaik untuk pergi, sumber semua kejahatan, bukan kamu yang bisa terlibat. Sekarang, orang-orang Cai Xiao telah jatuh ke dalam penguasa domain di dalamnya. Jika kamu tidak menyerah, kamu dapat menyia-nyiakan berat badanmu. Jika kamu tidak melihat bagian federal yang sama, kata-kata ini, orang tua itu terlalu malas untuk menyebutkannya. Setelah itu, jubah aneh yang aneh itu mengenakan lengan jubah, dan berbalik dan terbang menjauh dari daerah pinggiran sumber jahat. Ayo lakukan, kemana harus pergi, pikirkan sendiri. Tetapi kata-kata jelek itu ada di depan. Jika kamu bersedia menempuh jalanmu sendiri, jika kamu harus mencampur kakimu, kamu harus pergi ke tempat lain. Lintasan yang stabil ini dibangun oleh pasukan koalisi dari alam semesta kedua dan tidak dapat dibiarkan oleh armada lain untuk menikmati kesuksesan. Kamu tidak akan terlalu banyak berpikir. Seorang penguasa domain dari keluarga Cai Song telah jatuh. Berita ini seperti bom berat yang sama, semua pemain kuat di 3 armada di depan langit dalam bentuk kata, semuanya terkejut. Seruan itu, setelah keheningan singkat, pecah dalam sekejap, dan bergema melalui kehampaan. Oh, apa yang terjadi pada akhirnya? Apakah seorang penguasa keluarga Cai Song terdegradasi? Itu benar-benar sensasional, terlalu sulit untuk diterima. Tidak diragukan lagi bahwa ada semacam kengerian yang mengerikan di sumber kejahatan ini. Tidak mengherankan bahwa koalisi alam semesta kedua telah meninggalkan armada yang hampir 5 juta untuk menjaga jalur yang mereka bangun. Ini jelas menghentikan ritme kemajuan ke arahnya. Ya, dikatakan bahwa sumber kejahatan dibagi menjadi 3 wilayah. Wilayah luar, zona penyangga pusat, dan pedalaman inti. Jika tidak ada kecelakaan, koalisi ruang angkasa kedua pasti telah mengalami frustrasi setelah memasuki pedalaman inti. Apa yang ada di sana pada akhirnya? Bisakah itu membuat pemilik domain menyalahkan semua jatuh? Ini hanya beberapa hari. Ini jelas merupakan pertempuran dan canggung. Apakah itu batas tingkat utama penghalang biologis? Petik 2. Seharusnya tidak. Kalau tidak, penguasa keluarga dewa takut bahwa itu sudah mundur, dan tidak mungkin untuk tetap di dalamnya. Ini jelas merupakan arti dari menunggu bala bantuan. Saya sudah pensiun ke zona penyangga area pusat di tengah-tengah bidang bintang ini, mereka masih tidak punya hati.
Dapat membuat hampir semua kelompok etnis di bidang kosmik menggunakan kekuatan seperti itu untuk merebut, dan setelah merendahkan penguasa domain, masih tidak menyerah, menjaga jalan untuk mencegah saya masuk. Tampaknya kejahatan ini penciptaan bidang bintang sumber benar-benar menakjubkan. Titik 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 titik. Saat jeritan bintang-bintang di armada terus berdering, para komandan dari 3 armada utama juga jatuh ke dalam pemikiran yang mendalam. Mereka telah memperkirakan alam semesta kedua akan sangat besar, tetapi berita yang telah dipelajari sejak kedatangan kedua tim masih membuat para komandan dari 3 armada utama merasa tidak siap. Akibatnya, bahkan keberadaan domain telah jatuh. Kemudian, di antara bintang-bintang di depan, setidaknya ada penduduk asli di domain tersebut, dan pasti ada lebih dari 1. Jika tidak, alam semesta kedua dan berbagai bangsa memiliki 2 kerajaan di wilayah tersebut, dan tidak seorang pun dapat jatuh ke dalam situasi penguasa domain setelah Perang Duniai. Bahkan di bidang bintang ini, ada kemungkinan besar adanya kengerian teritorial, tetapi kemungkinan ini tidak terlalu besar. Jika tidak, pemilik domain penguasa dewa akan dilubangi, dan sebagian besar dari mereka telah dievakuasi, terbuka. Dari situasi saat ini, dengan kekuatan armada kita, saya khawatir itu masih jauh dari cukup untuk merebut kekayaan sumber kejahatan. Di kapal induk benteng armada Senlan, Pengadilan Institut Pengawasan Federal penuh dengan kesedihan, bahkan jika itu tidak cukup dengan pasukan abadi dari dinasti abadi, perlu memiliki setidaknya 2 domain lagi untuk duduk di kota. Jadi, kita hanya dapat mengembalikan situasi itu, dan meminta Senat Federal untuk mengirim veteran federal dari domain itu. Di samping, veteran tingkat bintang Du Sifeng mengangguk, dan wajahnya menunjukkan sedikit keengganan, benar-benar luar biasa untuk membuat hantu tua yang hampa itu begitu kreatif. Jika tidak ada kecelakaan, alam semesta kedua dari semua kelompok etnis juga harus baru saja mengirim detasemen pengintai ringan dan bergegas kembali untuk melapor dan meminta bala bantuan. Perbedaan waktu antara kita dan mereka tidak terlalu besar. Satu-satunya celah sekarang adalah penguasaan kecerdasan. Berbicara tentang ini, Du Sifeng sedikit tertegun dan mengerutkan kening. Kemudian dia menjawab, jangan menunda lagi, segera perintahkan, bangun jalur yang stabil, dan dorong sampai ke zona penyangga area pusat. Tentara akan ditempatkan di sana, lalu kirim regu pengintai, masuk ke pedalaman inti, cari tahu sebanyak mungkin, lalu segera laporkan kembali ke Federasi, minta bala bantuan. Segera, perintah Long Hao dikeluarkan, dan armada Senlan memilih titik terobosan ke arah lain. Lebih dari 300.000 benteng besar dan kecil membuka ruang untuk membuka ruang, dan sampai ke pinggiran sumber kejahatan. Di belakang, hampir 5 juta kapal perang mengikuti dengan cermat dan terus ke kedalaman zona penyangga area pusat. Perintah yang sama, di Kekaisaran Abadi Dinasti Abadi, dan pertempuran langit berbintang Istana 10 Surgawi, juga dikeluarkan berturut-turut. 3 armada besar memilih orientasi yang berbeda, sambil membangun jalur yang stabil, mendorong maju. Pada saat yang sama, sumber kejahatan juga mulai memiliki beberapa armada yang lebih kecil datang. Beberapa adalah alam semesta kedua, beberapa seperti Yinmo, tidak bergabung dengan Federasi Wola, lebih memilih kelompok etnis yang tinggi, dan beberapa adalah armada budak kosmik pertama. Selain itu adalah armada 3 kerajaan besar kosmos ketiga, atau pasukan rahasia dari beberapa negara besar dan negara kecil, serta beberapa seni bela diri kecil dari Kamteran, dan pasukan Star Wars yang dikirim oleh Xiao Zongmen. Bahkan ada beberapa penyebaran yang tersebar, atau sendiri-sendiri, atau 3 atau 5 dalam kelompok. Kali ini, pergerakan alam semesta kedua dari berbagai komunis terlalu hebat. Pada tahap awal, hampir semua kekuatan di 3 bidang utama dianggap serius, mengira bahwa ujung tombak mereka menunjuk ke keluarga surgawi. Namun, hari ini, pergerakan keluarga-keluarga telah lama tidak diketahui, dan puluhan ribu pasukan yang dikumpulkan oleh kelompok-kelompok utama alam semesta kedua telah sampai pada sumber kejahatan. Relevansi dan tujuannya terlalu jelas. Hampir semua dari 3 bidang utama sangat menyadari beberapa masalah. Sama seperti kucing besar dan anak kucing yang mencium baunya, mereka berbondong-bondong. Jelas, kekuatan-kekuatan ini datang melalui 2 perbatasan medan bintang iblis, yang terhubung ke bidang kosmik kedua, dan lubang cacing kosmik tingkat bidang besar dari bidang kosmik ketiga, melewati medan iblis. Pada saat itu, kurang lebih, harus ada biaya tol tertentu yang dibayarkan. Selain beberapa perbaikan yang tersebar sendiri, karena targetnya kecil, dalam kasus membuka susunan tersembunyi,
Anda dapat menghindarinya. Armada dengan ukuran apapun harus melewati wilayah kekuasaan iblis. Bayar, dapat dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan penciptaan sumber kejahatan dan kejahatan. Saat ini, semua kekuatan lain, termasuk alam semesta yang berasal dari angin, tersebar kecuali pasukan gabungan kosmik kedua yang pertama kali tiba di sini. Mereka semua tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun, kelompok iblis, saat ini, telah menghasilkan banyak uang sebelum kebenaran penciptaan sumber kejahatan benar-benar terungkap. Pada saat ini, ketika kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari 3 alam semesta utama semuanya berkumpul menuju sumber berbintang dari alam semesta pertama, puncak keluarga kerajaan iblis di bintang kaisar semuanya bersulang. Saat ini, Kaisar Iblis Mowentian dan seorang petinggi iblis yang benar-benar telah merasakan manfaat dari Feri tersebut sepenuhnya yakin akan pangeran muda Suan ini. 2 hari kemudian, 3 iblis dari keluarga kerajaan, yang dipimpin oleh Mo Taye, juga tiba di sumber kejahatan, dan memasuki area pinggiran untuk pertama kalinya, dengan hati-hati bergegas menuju zona penyangga pusat. Mereka juga penasaran dengan ciptaan yang diwakili oleh sumber kejahatan ketika ketiga pemuda itu melewati area luar sumber jahat dan memasuki zona penyangga area pusat. Zona penyangga ini telah menjadi suara. Bahkan jika banyak kumbang hitam tingkat rendah dari zona penyangga pusat sebelumnya belum sepenuhnya dibersihkan oleh alam semesta kedua, bidang bintang ini tidak pernah semarak ini. Meskipun zona penyangga area pusat disebut zona penyangga, sebenarnya itu adalah bidang bintang yang sangat luas. Namun, ada terlalu banyak armada yang ditempatkan di sini. Meskipun tampaknya tidak terlalu padat, itu terlihat seperti kehampaan. Namun, itu juga sangat hidup dan luar biasa, dan tidak ada yang namanya hamparan bintang yang luas. Pasukan sekutu alam semesta kedua menempati kekosongan yang luas, dan armada Senlan dari Federasi Venezuela, Resimen Abadi dari Kamp Sains dan Teknologi Terran, dan Star Wars Istana Surgawi ke-10 dari Kamp Pemahaman juga menempati kekosongan yang luas. Ini adalah 4 kamp, yang masing-masing memiliki lebih dari 5 juta kapal perang, dan memiliki ruang yang besar dan ruang hampa. Selain keempat kubu ini, ada sejumlah besar armada kecil, serta tim elit yang telah berkumpul bersama untuk membentuk koalisi. Singkatnya, seluruh zona penyangga area pusat, dan sekarang terlihat seperti pasar bintang, umumnya mencapai titik ekstrim. Bagaimana situasinya? Agak besar, sulit untuk melewati area luar yang ditutupi dengan retakan kosong. Pada saat ini, zona penyangga area pusat dari area pusat terpenuhi, dan Mo Taye terkejut dengan kemakmuran pemandangan ini. Sambil tertegun dan berbalik, kekuatan spiritual meluas dan mencari beberapa detail, sambil bergumam pada dirinya sendiri, apakah ini masih sumber dari semua kejahatan? Bukankah ini ruang pertama di alam semesta pertama? Melihat popularitas masa kini, lelaki tua yang bengkak itu telah datang ke bintang kota bintang. Tidak mengherankan jika dia akan memiliki ilusi ini. Itu benar-benar pemandangan di depannya yang terlalu berasap. Kapal perang yang tak terhitung jumlahnya dari perang yang padat dan menyeramkan itu kosong, dan masih ada sejumlah besar pembangkit tenaga listrik bertabur bintang di kehampaan di luar kapal perang. Ini pada dasarnya adalah kekuatan kecil, kelompok etnis kecil, dan sejumlah besar anggota kuat armada aliansi, memanfaatkan kesempatan ini dan saling bertemu. Di satu sisi, mereka menanyakan kabar satu sama lain. Di satu sisi, mereka memanfaatkan kesempatan ini untuk bertukar beberapa informasi dan bertukar beberapa sumber daya untuk budidaya. Dalam arti tertentu, zona penyangga semua kejahatan memang lebih seperti kota berbintang sementara, di mana Anda dapat melihat wajah dari apa yang disebut langit berbintang tingkat pesawat. Tentu saja, pasukan besar dan kecil ini dan skuadron harus melempar, dan paling banyak, yang relatif aman, bahkan banyak kumbang hitam tingkat rendah yang awalnya tinggal di sini telah dibersihkan dari zona penyangga domain pusat. Adapun garis pemisah yang menghubungkan inti bumi jahat di depan udara virtual, dikatakan bahwa pasukan kecil lainnya dan aliansi yang tersebar, bahkan 4 kubu yang dipimpin oleh alam semesta kedua dan pasukan sekutu, tidak berani untuk dengan mudah melewatinya. Langkah kolam guntur. Tentu saja, armada Senlan dari Republik Federal Venezuela, Resimen Abadi dari Dinasti Abadi, dan pertempuran langit berbintang dari 10 istana surgawi telah mengirim regu pengintai dalam 2 hari terakhir, diam-diam memasuki garis depan. Pedalaman inti. Meskipun telah merusak sebagian besar kekuatan tim pengintai, setidaknya situasi umum di pedalaman inti depan,
tiga kekuatan teratas yang mengikuti alam semesta kedua dari berbagai kelompok etnis, pada dasarnya telah menguasai. Meskipun mereka tidak mengetahuinya saat ini, di kedalaman pedalaman inti di depan, ada susunan pemurnian dan pemurnian skala besar yang dapat secara stabil menghasilkan semua jenis sumber jahat. Tetapi setidaknya ketahuilah bahwa di pedalaman inti di depan, ada sejumlah besar binatang berbintang kuno yang langka di luar, dan mereka dicurigai menjaga apa, dan ini seharusnya menjadi tujuan akhir dari alam semesta kedua dan pasukan sekutu. Mengenai informasi ini, tiga kekuatan utama telah mengirim tim pengintai cahaya, diam-diam memulai perjalanan kembali, bergegas ke medan bintang iblis, melapor kepada pasukan di alam semesta ketiga, dan meminta bala bantuan. Namun, jika bala bantuan tindak lanjut ingin tiba, setidaknya itu akan menjadi masalah hampir 1 bulan kemudian. Bahkan jika lubang cacing melompat sebanyak mungkin, akan butuh waktu lama untuk bolak-balik. Untuk ini, Ye Xuan tahu betul. Faktanya, dia bahkan lebih menyadari situasi terkini dari zona penyangga pusat. Dalam 2 hari terakhir, dia hampir mengunjungi inti akar kejahatan. Selain tidak memasuki Tungku lagi, hampir setiap sudut pedalaman inti telah disentuh olehnya. Dalam prosesnya, Ye Xuan tidak mempedulikan siapapun, dan pergi ke ruang dalam Senongding di dalam tubuh, dan mengambil banyak reruntuhan-reruntuhan kuno yang awalnya berada di kehampaan. Ada beberapa makhluk dan jiwa yang mengerikan di perbatasan. Dapat dikatakan bahwa, sejauh ini, Ye Xuan hanya panen dalam hal ini, itu benar-benar menakjubkan, dan reruntuhan alam domain ini dan bahkan sifat kuat dan sunyi dari wilayah utama dapat digunakan di masa depan. Bahan baku terbaik untuk obat-obatan. Namun, itu hanya memanen sebagian dari reruntuhan-reruntuhan kuno di pedalaman inti. Bagi Ye Xuan, manfaatnya masih jauh dari cukup. Kedatangan Ye Xuan ke sumber kejahatan juga merupakan pengeluaran besar. Dia tidak hanya mencoba yang terbaik untuk mendapatkan konjak berkepala 3 dan berlengan 6, tetapi bahkan untuk bertarung dengan kelompok binatang buas asli di pedalaman inti, dia tidak ragu untuk menjual tenaganya dan bertindak sebagai pekerja barbeque. Dan dapat dibayangkan bahwa hal semacam ini tidak boleh hanya sekali, selama kelompok binatang buas asli di pedalaman inti dan pasukan utama armada yang terdampar di zona penyangga area pusat memiliki perang susulan lainnya. Dalam kasus yang pertama mendapatkan banyak bahan setelah perang, Ye Xuan harus terus memanggang lagi. Begitu keras dan melelahkan, plotnya tentu saja tidak kecil. Sekarang saya telah mendapatkan semua binatang buas asli di pedalaman inti, dan bahkan pengakuan gundukan dan seluruh sumber kejahatan. Setelah itu, aku bisa memasuki pedalaman inti dengan bebas tanpa perawatan tubuh bayi tanpa kepala setiap tahun. Tungku, ini hanyalah manfaat dari jalannya. Selain itu, Ye Xuan memiliki rencana formal dan manfaat yang direncanakan yang menunggu untuk direalisasikan dan diperoleh. Jangan katakan apapun lagi, memanfaatkan kesempatan ini, para demokrat di Nuggets pada umumnya hiruk-pikuk, kelompok etnis iblis pada umumnya, rejeki nomplok yang besar, itu benar-benar tak terelakkan. Di satu sisi, ia memiliki firasat, rahasia. Identitas aslinya, takut itu akan segera terungkap. Sebelum itu, ia harus mendapatkan kapal perang dan sumber daya sebanyak mungkin, siap untuk kembali ke kemenangan. Di sisi lain, hari ini, ia akan menelan cairan kelas 13, dan solusi kultur gen berikutnya, Ye Xuan belum disempurnakan. Memanfaatkan kesempatan semua kekuatan teratas di 3 alam semesta utama untuk berkumpul bersama, ia setidaknya harus menyelesaikan bahan persiapan cairan kelas 14 dan 15, dan bahkan mempersiapkannya.